1. Cara memandikan jenazah. Jenazah adalah mayat atau jasad orang yang telah meninggal. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban muslim pada muslim yang meninggal adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan mengkuburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan. 1. Mayat seorang muslim. 2. Ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. 3. Bukan bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal. Yang keempat, mayat bukan mati syahid. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah. 1. Muslim berakal dan balik. 2. Berniat memandikan jenazah. 3. Jujur dan saleh. 4. Dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum memandikan mayat. Jika mayit laki-laki, orang yang memandikannya adalah 1. Orang yang diwasiatkan. 2. Bapak atau kakek atau keluarga laki-laki yang terdekat. 3. Muhrim dan istrinya. Jika mayit perempuan, orang yang memandikannya adalah ibunya dan neneknya, keluarga terdekat pihak perempuan, dan suaminya. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah. 1. Tempat untuk memandikan jenazah. 2. Ember. 3. Air. 4. Gayung. 5. Kapas untuk membersihkan wajah. 6. Cotton buds untuk membersihkan lubang hidung, telinga, dan kotoran-kotoran yang ada di wajah. 7. Kapur barus yang digeras atau dihaluskan, lalu dicampur dengan air. 8. Daun bidara dan buah jeruk purut yang diparut lalu dicampur dengan air. 9. Kain penutup mayit. 10. Handuk. 11. Sabun batang atau sabun cair. 12. Sampo. Cara memandikan jenazah. 1. Letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Sebaiknya tempat mandinya berlubang-lubang agar kotoran mayit cepat turun. 2. Yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Tapi mohon maaf, di video tidak memakai sarung tangan dikarenakan keterbatasan properti. Yang ketiga, sediakan air bersih, air sabun, air kapur barus, air daun bidara, dan jeruk purut. Kemudian, istinjakan mayat terlebih dahulu. Dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah dan harus kita tutup dengan menggunakan kain. Dalam memandikan jenazah, sekurang-kurangnya ada 4 orang yang memandikan jenazah. Tangan kita tidak boleh langsung mengenai aurat jenazah dan harus menggunakan alas. Kita menggosok-gosok dari dalam dan air tetap dialirkan. Kemudian bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari kaki dan tangan, dan rambutnya. Setelah itu, kita keluarkan kotoran dari perut jenazah dengan menekan secara perlahan-lahan perutnya. Kemudian, siram seluruh tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian, kita membaca niat memandikan jenazah. Jika jenazah laki-laki, maka niat memandikan jenazah, yaitu nawaitul ghusla lihadzal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika mayit perempuan, niat memandikan jenazah yaitu nawaitul ghusla lihadzal mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Lalu, siram jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali dengan air bersih.
Kemudian, siram badan sebelah kanan mayit sebanyak 3 kali dan siram sebelah kiri badan mayit sebanyak 3 kali. Kemudian, miringkan mayat ke sebelah kiri, kemudian dibasuh bagian belakang dengan menggunakan air sebanyak 3 kali. Begitu pula sebaliknya, miringkan mayat ke sebelah kanan dan basuh dengan menggunakan air sebanyak 3 kali. Setelah itu, kita siram kembali badan mayit dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian, sambil kita pakaikan sabun, kita gosok-gosokkan ke badan jenazah dengan disiram dengan air. Kemudian, kita pakaikan sampo sambil disiram dengan air. Kemudian, siram jenazah dengan menggunakan air kapur barus, air bidara, dan air jeruk purut agar jenazah tidak mudah dikerumuni binatang seperti semut. Setelah itu, jenazah diwudukan. Niat mewudukan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, niat mewudukan jenazah yaitu nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jika jenazah perempuan, niat mewudukan jenazah yaitu nawaitul wudu'a li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Dalam mewudukan jenazah, langkah pertama yang dilakukan yaitu siram wajah dan jenazah secara merata, sunahnya sebanyak 3 kali. Kemudian, siram tangan kanannya dari ujung jari sampai siku. Begitupun sebaliknya, tangan kirinya disiram dengan menggunakan air dari ujung jari sampai siku. Kemudian siram kepala sebanyak 3 kali, telinga sebanyak 3 kali, dan kaki sebanyak 3 kali. Setelah jenazah selesai dimandikan, lap menggunakan handuk pada seluruh badan mayat. Kemudian, kain untuk menutup jenazah dalam keadaan basah harus diganti dengan menggunakan kain kering. Tidak boleh langsung diangkat kain basahnya, tetapi harus ditutup dahulu, kemudian kain basah ditarik. Selanjutnya adalah praktik mengkafani jenazah. Pertama-tama letakkan 5 kain yang telah digunting menjadi seperti tali yang mana berfungsi sebagai pengikat kain kafan nantinya. Tali pertama diletakkan kira-kira di atas kepala jenazah. Tali kedua diletakkan kira-kira pada bagian leher jenazah. Tali ketiga diletakkan pada bagian tangan.
Tali keempat diletakkan kira-kira pada bagian lutut dan tali terakhir diletakkan pada bagian bawah kaki jenazah. Selanjutnya adalah bentangkan atau letakkan kain kafan yang berukuran sesuai dengan tubuh jenazah yang berfungsi sebagai kain yang menutupi atau yang membungkus seluruh bagian tubuh jenazah. Kain ini sebanyak 2 lembar. Selanjutnya adalah letakkan kain kafan yang telah dipotong menjadi segi 4 lalu dibentuk menjadi segitiga yang berfungsi sebagai kerudung jenazah. Letakkan kerudung jenazah di atas kain kafan yang berfungsi untuk membungkus seluruh tubuh jenazah tadi. Selanjutnya adalah letakkan kain kafan yang berfungsi sebagai baju jenazah. Dan yang terakhir adalah kain kafan yang berfungsi sebagai sarung jenazah. Pada setiap susunan kain bisa ditaburi dengan kapur barus atau bisa diberikan wewangian. Selanjutnya adalah tutup tubuh jenazah pertama-tama dengan memakaikan sarung atau basahan. Yang kedua memakaikan baju. Lalu memakaikan kerudung. Selanjutnya, tutup tubuh jenazah menggunakan kain yang berfungsi sebagai penutup seluruh tubuh jenazah. Pada bagian wajah bisa dibuka terlebih dahulu agar apabila masih ada kerabat yang belum datang atau masih menunggu kerabat yang dari jauh, di saat kerabat nanti sudah datang, dia masih bisa melihat wajah sang jenazah. Lalu tutupkan lagi kain terakhir yang berfungsi sebagai penutup seluruh tubuh jenazah, lalu rapikan. Jika dirasa jika keluarga sudah ikhlas untuk mengebumikan jenazah dan seluruh kerabat telah melihat, maka bagian wajah jenazah tadi bisa ditutup dan setelah tubuh jenazah sudah tertutup dengan sempurna, maka dilanjutkan dengan menali pada bagian-bagian yang telah disebutkan tadi.
Setelah jenazah selesai dikafani, maka selanjutnya adalah jenazah disolatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhihi mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.